Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Suara saya terdengar Bapak? Selamat Pagi, terdengar. Terdengar. Ya Pak, sudah terdengar. Selamat pagi, Pak. Baik Pak, salam sehat ya Pak. Sehat selalu. Apanya? Baju nih? Belum. Enggak, tak matiin. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan dari SMK yang telah meluangkan waktu. Pagi ini kita bisa bertemu via Zoom, via online terkait exhibition bidang lomba baru LKS nasional di tahun ini 2022 dengan nama bidang lomba yang baru adalah Robotic Manufacturing System. Arahnya sih memang ke arah IoT ya Bapak Ibu. Jadi kita berkiblat ke WSC internasional yang mengemas IoT dan kombinasi dengan robotik di sistem manufakturingnya. Jadi hari ini kita penjelasan lebih detail terkait bidang lomba baru ini yang sebelumnya di tanggal 17 September kemarin hari Sabtu kita sudah sosialisasi tahap pertama tentunya dengan bersama semua bidang lomba pada saat itu. Kali ini kita akan detail terkait bidang lomba RMS, kita singkat RMS ya Bapak Ibu, Robotic Manufacturing System, yang diagendakan di tahun depan baru bisa terlaksana. Semoga sudah bisa luring ya Bapak Ibu, sudah bisa offline di satu tempat, karena terserang dari kami mengharapkan bisa diagendakan secara luring karena lebih memudahkan kami untuk monitoring. Tentunya dari sisi penjurian juga lebih memudahkan untuk monitoring dan penilaiannya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Pak Erwin, saya dari PT Handal Yesindo Sejahtera. Kami di kantor pusat operasional di Surabaya Bapak Ibu. Untuk agenda pertama, kita perkenalkan dulu Bapak Ibu siapa kita, PT Handal itu siapa, nanti akan dibantu oleh rekan kami Bapak Rizky Ramadan yang akan menyampaikan, memperkenalkan diri, Handal itu siapa, nanti monggo Bapak Ibu bisa bertanya via Zoom ya, atau raise hand terlebih dahulu. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Rizky Ramadan bisa mempersiapkan diri untuk masuk di Zoom dan PPT-nya bisa di-share ya Pak. Monggo Bapak Rizky. Ya, terima kasih Bapak Erwin. Sebelumnya, suara saya sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah mendengar Pak. Siap. Yes. Mas, PPT-nya.
Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membantu untuk menjelaskan produk-produk apa yang kita handle di PT Handel Yesindo, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya sebagai marketing di sini, saya akan bantu jelaskan mengenai produk-produk apa aja yang kita handle. Sebelumnya PT Handel Yesindo bergerak di bidang electrical, automation, dan robotik. Dan untuk 5 tahun terakhir ini kita juga berfokus di robotik sesuai dengan perkembangan industri 4.0. Nah, untuk kantor Handel, sementara ini ada 3 tempat di kota Surabaya. Untuk kantor pusat, kita menghandle untuk Jawa Timur dan Indonesia Timur. Setelah itu ada di Semarang untuk handle Jawa Tengah dan Jogja. Dan setelah itu ada di Cikarang untuk mengcover customer di Jakarta, Banten, dan di daerah Sumatera. Nanti ke depannya Handel akan berusaha meluaskan jaringan pelayanan dengan bekerja sama dengan agen-agen di luar pulau. Nah, untuk fokus pekerjaan kita, yang pertama ada Industrial Electric Automation System Design, yang kedua ada Mechanical Electrical, dan yang ketiga ada Electrical Automation Training. Nah, ini contoh-contoh proyek yang sudah kita kerjakan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, kita juga melayani untuk electrical, pembikinan panel, untuk penarikan kabel, dan controller, dan kita juga fokus di training. Jadi kita selain mentraining ke siswa atau mahasiswa, kita juga di training langsung dari pusat dan prinsipal. Nah, ini untuk beberapa brand yang kita handle di Indonesia ini, Pak. Yang pertama ada dari Jepang, yaitu Panasonic, fokus di servo motor, PLC, gear motor, dan sensor. Yang kedua, Simpo, yaitu planetary gearbox, ya fokusnya planetary gearbox untuk servo motor, untuk menambah torsi. Dan yang ketiga ada brand Epson dari Jepang. Setelah itu dari Taiwan ada Wintec untuk HMI touchscreen dan IoT, dan Sesame untuk gear motor. Setelah itu ada dari China, ada Dings untuk aktuator linear, yang kedua inverter, merek E-Tech, dan yang terakhir ada SIR Robot AGV. Selanjutnya dari Amerika kita punya brand SMAC untuk elektrik aktuator. Dan untuk selanjutnya di Denmark kita ada brand Universal Robot untuk industrial robot. Selanjutnya di Kanada kita juga punya robotik, robot gripper, dan yang terakhir dari Jerman servo coupling merek KBK. Nah, ini berbagai macam sertifikat keagenan resmi kami. Jadi kita di sini adalah distributor resmi. Yang pertama dari brand Panasonic, kita fokusnya di servo motor dan PLC. Untuk servo motor untuk bergerak untuk bermacam-macam menggunakan encoder, mengkontrol motor, dan bisa diatur kecepatan dan bergantung untuk presisi. Tipe servonya ada velocity, position, dan torsi. Dan untuk selanjutnya PLC berfungsi untuk mengontrol kinerja mesin. Dan PLC ini kita ada 2 jenis, yaitu untuk kompak dan modular. Untuk jenisnya sendiri ada FP0R, FPXH, FP Sigma, FP0H, dan FPX0. Nah, yang selanjutnya brand Simpo dari Jepang, yaitu untuk planetary gearbox. Planetary gearbox ini dikombin dengan servo untuk meningkatkan torsi.
kita ada dua jenis, yang versi lurus maupun yang siku, disesuaikan dengan kebutuhan. Yang selanjutnya brand Wentech dari Taiwan. Kita berfokus untuk HMI dan industrial IoT. Yang selanjutnya ada brand Sesim dari Taiwan, itu gear motor. Dan dari China kita ada aktuator linear. Yang selanjutnya kita ada brand E-Tech dari China. Ini untuk inverter, kita punya dua tipe, yaitu G1 dan S1. Untuk G1 biasa digunakan untuk mesin heavy duty, dan untuk S1 untuk pemakaian biasa. Kita juga punya SMAC linear actuator. Jadi prinsip kerjanya mirip dengan pneumatik, tetapi pneumatik itu harus pakai kompresor ya, harus ada angin. Sedangkan ini programmable electric actuator, hanya menggunakan listrik. Jadi bisa di setel untuk keluarannya, bisa di-adjust. Yang selanjutnya kita ada kopling KBK dari Jerman. Ini metal below coupling, safety coupling, servo coupling, dan locking device. Nah, yang selanjutnya untuk universal robot dari Denmark. Kita ada beberapa macam, diantaranya UR3 untuk payload 3 kilo, UR5 untuk payload 5 kilo, dan UR10 untuk payload 10 kilo. Kita juga ada beberapa tipe lagi, UR16 dan UR20. Selain untuk robot, kita juga ada gripper merek robotik dari Kanada. Bisa dikombinasikan dengan robot dan juga bisa dikombinasikan dengan kamera, juga untuk sensor tekanan juga bisa. Nah, untuk yang selanjutnya kita ada produk Epson dari Jepang. Kita untuk Epson fokus di SCARA robot. Jadi ada T-series, ada LS-series, disesuaikan dengan kebutuhan. Yang selanjutnya ada robot SEER dari China. Ini berfokus ke automobile base, robot AGV. Jadi ada dua, automobile base atau robot forklift. Dan yang keduanya ini bisa digunakan tanpa manusia. Jadi bisa menggunakan sensor LiDAR, bisa menggunakan QR code, atau land tracer. Nah, itu beberapa produk yang kita handle di Indonesia. Dari Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Monggo, silakan. Baik, Bapak Rizky, terima kasih atas pemaparannya, perkenalannya terkait PT Handelsys Indosejahtera. Monggo Bapak Ibu misalkan ada pertanyaan terkait produk kami, nanti bisa disimpan dahulu ya Pak. Bapak Ibu nanti bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab. Untuk berikutnya mungkin kita berlanjut ke agenda selanjutnya. Mungkin saya info terlebih dahulu terkait agenda berikutnya. Yang pertama masuk ke acara inti exhibition RMS ini, robot manufacturing system. Yang pertama nanti akan dibawakan oleh Bapak Setiawan terkait histori bidang lomba baru ini sesuai usulan dari kami PT Handelsys Indo. Kemudian modul-modul apa saja yang perlu dipersiapkan oleh peserta dari SMK maupun mewakili provinsi di tiap daerah. Kemudian nanti di tiap modul akan dijelaskan dan dilanjutkan dengan Q&A. Beberapa modul yang mungkin dibutuhkan yaitu pertama modul robot, kemudian PLC, kemudian yang ketiga HMI dan IoT sistemnya, kemudian
modul sensor, dan yang terakhir modul terkait mechanical support. Dan nanti akan dibawakan Pak Setiawan. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di kolom chat ya. Di kolom chatnya apakah muncul ya Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada. Oh, ada kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan nanti bisa langsung diketik di kolom chat, nanti kita jawab secara bersamaan di akhir session ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Setiawan bisa persiapan, sementara kita beri sebentar Bapak Ibu, kita persiapan untuk pembicara kedua terlebih dahulu. Tapi nggak mau balik. Nah, sampai iya, udah ya. Masalah satu selesai, ada masalah lagi. HRC. Coba Pak izin stop dulu Pak. Nggak bisa ya? Kenapa? Ntar Pak. Mati. Oke. HRC itu diputus. Oh, pemutusnya belum Pak. Tadi terhapus. Yang kita akan pakai HRC bagian X. HRCE 9. Oke, sudah ada. Terus apalagi tadi Pak yang kurang ya Pak? Mundur aja ya Pak ya. Lagi Pak, yang kecil Pak. Ya, ini ya. Ya. Pak Endang. Di kendor. Supaya Baik Bapak Ibu sekalian, masuk ke session selanjutnya. Agenda berikutnya pemaparan terkait histori PT Handal yang mengusulkan ke BPTI Puskesmas terkait bidang lomba RMS Robotic Manufacturing System yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Gunawan Setiawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di
sosialisasi dari modul lomba baru di LKS, yaitu Robotic Manufacturing System. Perkenalkan, nama saya Gunawan Setiawan. Saya akan membawakan 2 topik pada pagi hari ini, yaitu histori bidang lomba baru dan kemudian modul lomba dari lomba baru Robotic Manufacturing System ini. Berikutnya, Robotic Manufacturing System akan saya singkat menjadi RMS, ya, supaya semua nggak bingung. Akan saya singkat menjadi RMS. Baiklah, saya akan memulai topik pada hari ini dengan histori bidang lomba baru RMS. Ada 2 sebetulnya, yaitu World Skill Competition, dan kemudian yang kedua adalah kebutuhan dunia industri. World Skill Competition itu kita sebagai persiapan untuk ajang World Skill Competition supaya Indonesia bisa mewakili di sana untuk bidang baru di mana mulai menggunakan robot industri. Dan kemudian untuk kebutuhan dunia industri, ya, alasan kedua histori bidang lomba baru RMS ini adalah kebutuhan dunia industri. Nah, antara lain, ya, mungkin tidak semua, antara lain, yaitu kebutuhan dunia industri maupun dunia usaha itu akan tenaga ahli atau SDM yang siap pakai dan menguasai robot industri. Ya, saya tekankan di sini robot industri. Kemudian yang kedua, itu menggantikan pekerjaan yang tidak bisa atau berbahaya. Ini saya garis bawah, yang tidak bisa atau berbahaya dilakukan oleh manusia. Biasanya berat, ya, kemudian cepat, juga presisi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dunia industri adalah meningkatkan produktivitas, baik dari sisi kualitas, yaitu lebih presisi dan stabil kualitasnya, dan juga dari kuantitas, lebih cepat dan lebih banyak jumlahnya. Kemudian yang keempat adalah mengurangi pekerjaan sederhana atau monoton yang dilakukan oleh manusia. Dan yang terakhir, sebagai persiapan untuk memasuki era industri 4.0, 4.0, di mana era penerapan teknologi modern seperti fiber technology ataupun integrated network, di mana penggunaan robot akan sangat memungkinkan semuanya terintegrasi sampai dengan di line industri yang ataupun line produksi yang paling akhir sekalipun. Baiklah, saya akan coba masuk ke setiap pemaparan yang lebih jelas dari kebutuhan industri untuk poin-poin di atas. Nah, kebutuhan tenaga ahli atau SDM yang siap pakai dan menguasai robot industri. Mengapa? Mungkin di dunia pendidikan saat ini, robot industri sudah mulai dikenalkan, sudah mulai diajarkan, tapi itu masih sebatas mungkin pengetahuan ataupun teori. Di mana kebanyakan yang saat ini saya lihat, itu robot-robot yang benar-benar dipraktekkan, atau yang benar-benar siswa itu terjun secara langsung dan mencoba begitu ya, itu ya semacam robot soccer ya, robot humanoid, kemudian mobile robot, dan juga robot SAR. Ya, robot SAR ini untuk bantu tim SAR dalam banyak hal, salah satunya untuk memadamkan api, begitu kan. Robot-robot ini yang barusan saya sebutkan, robot humanoid, robot soccer, mobile robot, robot SAR, bagus untuk diajarkan, ya. Karena akan menciptakan kreativitas ataupun apa ya, mengembangkan daya imajinasi setiap siswa untuk menciptakan robot sesuai kebutuhan, baik itu mungkin nggak cuma di industri, tapi juga untuk masyarakat umum. Tetapi tanpa kita sadari, kita lupa
mempersiapkan siswa kita untuk benar-benar memiliki pengetahuan dan skill di bidang robot industri. Robot yang benar-benar dipakai di industri. Supaya apa? Ketika mereka lulus dan kemudian coba direkrut, entah itu dunia usaha ataupun dunia industri, dan ditanyain apakah punya pengalaman atau punya skill di bidang robot, terutama robot industri, mereka semua dengan mantap dan percaya diri, ya, kami punya. Karena sementara ini mereka, iya, tapi robot yang itu, robot soccer, robot humanoid, robot mobile robot, dan robot SAR. Jadi itu. Jadi ada apa ya, gap, kalau saya boleh bilang, antara pendidikan robot di sekolah-sekolah ataupun di universitas-universitas dengan kebutuhan dunia industri maupun dunia usaha. Kemudian yang kedua, menggantikan pekerjaan yang tidak bisa atau berbahaya dilakukan oleh manusia. Biasanya berat, kadang dulu cepat, juga presisi. Contohnya ini, perakitan mobil, pabrik perakitan mobil. Memindahkan bagian dari mobil yang cukup besar dan berat. Ya, ini paling dipertimbangkan adalah dari sisi faktor keamanan pekerja. Jadi pasti kebanyakan akan menggunakan robot. Kemudian satu lagi contoh, ya, pekerjaan yang tidak bisa atau berbahaya, yaitu memasukkan plat untuk dipres menjadi bentuk tertentu. Ini juga dari faktor keamanan pekerja. Jadi robot akan menggantikan manusia untuk mengambil plat yang belum dipres ke mesin, dimasukkan ke mesin presnya. Begitu juga setelah selesai dipres, diambil lagi untuk ditaruh di semacam palet yang sudah siap atau yang sudah selesai dipres. Ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena begitu ngantuk atau teledor sedikit saja, itu bisa membahayakan pekerjaan. Jadi mungkin di Indonesia belum banyak, ya. Saya sering lihat di Indonesia masih menggunakan manusia. Nah, kalau masih menggunakan manusia, safety-nya harus di double supaya tidak sampai terjadi kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua, nah ini bukan yang berbahaya, yang tapi tidak bisa atau sulit. Masang baut, ya, itu ada barang yang bulat itu ada beberapa titik akan dipasangi baut. Kemudian yang atas itu yang turun ada tabung hitam itu, mungkin kalau dari gambarnya bawah, itu adalah drill tools-nya. Dia yang akan memasang sambil memutar. Dan kemudian barang ini juga memutar begitu. Jadi kalau dilakukan oleh manusia, akan sulit sekali. Jadi nggak memungkinkan kalau dilakukan oleh manusia. Kemudian untuk berikutnya, meningkatkan produktivitas, ya, baik dari kualitas, presisi, stabil, dan kemudian kuantitas, lebih cepat dan banyak. Ini salah satu aplikasi mesin poles, ya, yang kiri itu menggunakan manusia, yang kanan menggunakan robot. Mungkin kalau pagi hari yang manusia itu, wah, nekennya sudah sesuai standar. Tapi semakin lama, semakin menjelang jam makan siang, tenaganya mulai habis tuh dia. Konsentrasinya juga sudah mulai mungkin menurun. Akibatnya apa? Produknya itu standar kualitasnya tidak bisa sama. Ya, sedangkan yang pemakaian robot sebelah kanan itu, dia dari jam ke jam, ya, itu dia mempunyai tekanan yang sama, kemudian dalam hal menjangkau seluruh area surface untuk dipoles itu juga akan sama. Sedangkan yang manusia itu mungkin bisa pas ngantuk gitu kelewatan satu area atau beberapa area. Kemudian
Untuk poin berikutnya, ini mengurangi pekerjaan sederhana atau monoton yang dilakukan oleh manusia. Ini salah satu contoh palletizing. Ya, salah satu contoh aplikasi palletizing. Yang sebelah kiri itu dilakukan manusia, ambil barang, taruh. Ya, sedangkan yang kanan itu dilakukan oleh robot. Ibu yang Jadi, tekon ada satu customer kami, ya, waktu kita kunjungan begitu, itu palletizing dilakukan oleh manusia dan produknya tidak main-main. Kulkas. Loh. Kulkas itu di palletizing ditumpuk-tumpuk, tapi yang melakukan manusia. Manusianya tidak perlu pergi ke gym lagi, sudah cukup waktu kerja plus nge-gym dia, memperkuat otot. Tapi ya sebetulnya sudah tidak apa ya, mungkin dia 2 tahun 3 tahun bekerja, mungkin akan mengalami cedera, entah punggungnya ataupun tangannya. Baiklah, coba kita mau lihat perkembangan dunia industri setelah saya membahas kebutuhan dari dunia industri akan robot. Bagaimana sih situasi kebutuhan robot, baik itu di industri di luar ataupun di dalam negeri. Nah, ini dia. Tesla robot. Tesla, ya. Dia produsen mobil listrik. Dia sudah menggunakan robot untuk line produksinya. Demikian juga Foxconn. Itu partner dari Apple untuk memproduksi handphone Apple. Dia juga mereplace atau menggantikan pekerjanya itu sejumlah 1 juta orang dengan robot. Kemudian di warehouse-nya Amazon maupun Alibaba, mereka juga sudah memulai memakai robot, yaitu robot AGV, untuk membawa barang ke rak-rak penyimpanan di posisi tertentu, di ketinggian tertentu. Jadi mereka semua, dunia industri di luar negeri, itu hampir sudah menggunakan robot semaksimal mungkin untuk mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh robot. Untuk apa? Yaitu tadi meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas, dan lain sebagainya yang tadi sebelumnya saya paparkan. Nah, bagaimana dengan dunia industri di Indonesia? Ini dia. Menurut automotivenet.grid.com, di pabrik Mitsubishi Cikarang, 40% pekerjaan manusia itu sudah diambil alih oleh robot. Kemudian di beberapa pabrik, ya, itu juga sudah memulai memakai AGV robot. Mungkin masih memakai yang model tracing line, ya, itu ada garis-garis putih. Gambar saya pojok kanan atas itu, garis-garis putih itu tracing line-nya untuk robot AGV. Kemudian di dunia industri makanan, palletizing, robot palletizing sudah umum dan banyak digunakan. Sedangkan juga di industri audio, yaitu di GVC Kenwood Indonesia, itu juga pemakaian robot sudah sangat umum dan banyak digunakan, terutama kolaboratif robot. Mengapa kolaboratif robot? Seperti yang dipaparkan oleh rekan saya Pak Peter pada pertemuan webinar sebelumnya, kolaboratif robot bisa bekerja berdampingan dengan manusia, seperti foto pojok kiri bawah. Jadi tidak membutuhkan pagar pengaman. Manusia kalau istilahnya kepukul atau terbentur dengan robot, kolaboratif robot ini, robotnya akan berhenti, akan mengurangi powernya. Sedangkan robot industri yang pojok kanan bawah, untuk industri makanan, yaitu robot untuk aplikasi palletizing biasanya,
itu membutuhkan pagar pengaman. Jadi kalau kesamplok begitu ya minimal masuk IGD gitu. Kalau kebentur oleh robot industri. Demikian histori dari, mungkin satu hal lagi yang saya tambahkan tidak ada di materi saya. Kebutuhan dunia industri akan robot itu salah satunya adalah ketika dia melakukan ekspansi pabriknya, lainnya ketika mau diubah, kadang-kadang keterbatasan space ruangan, ya, ruangan yang dia miliki itu bisa diberikan solusinya dengan pemakaian robot, sehingga dengan space yang terbatas dia masih tetap bisa mengembangkan produksinya asal yaitu memakai robot, terutama kolaboratif robot atau biasa disingkat cobot. Kenapa? Karena dia kecil. Dia kecil dan untuk memasangnya itu tidak perlu membutuhkan fondasi yang begitu besar, kuat, kayak kalau istilah orang sipil gitu, cor-coran. Lantainya mesti dibeton, dicor. Kalau robot industri yang biasanya gede-gede itu, yang tadi di foto sebelah kanan yang untuk robot palleting, itu dia membutuhkan fondasi yang cukup kuat, yaitu dicor begitu. Kalau orang. Jadi satu poin lagi yaitu ketika industri mau melakukan ekspansi dan ruang atau space-nya terbatas, solusinya bisa dengan memakai robot. Begitu histori dari bidang lomba baru RMS, Robotic Manufacturing System, dan berikutnya saya akan masuk ke dalam modul lomba RMS. Modul lomba RMS dibagi menjadi 4. Ya, mungkin di pemaparan sebelumnya oleh Pak Peter rekan saya disebutkan 5 karena sensornya dipisah, gitu ya. Tetapi setelah kita evaluasi, sensor itu tidak perlu dipisah. Sensor itu jadi bagian dari programmable controller atau PLC, juga jadi bagian dari mechanical support. Kita masukkan ke situ. Ya. Nah, ini kira-kira gambaran hubungannya, ya. Kalau yang panah warna merah, panah warna hijau itu berarti dia digital input output. Ya, digital input output. Kemudian yang warna kuning itu berarti serial communication atau RS232 ataupun 485. Ya. Jadi nanti programmable controller akan berhubungan dengan robot melalui digital I/O. Programmable controller juga akan berhubungan dengan mechanical support melalui digital I/O. Dan juga programmable controller akan berkomunikasi atau berhubungan dengan HMI atau touchscreen itu melalui serial communication 232/485. Nah, yang jadi bagian penting dari modul ini tentunya robot ya, makanya robotnya yang paling gede. Meskipun tadi saya sebutkan atau senternya itu seolah-olah di programmable controller atau PLC, tapi enggak. Sebetulnya yang jadi perhatian utama itu nanti di kolaboratif robot, di kolaboratif robotnya atau cobotnya. Oke, baik, kita coba bahas satu persatu ya. Kita coba bahas satu persatu setiap modulnya. Nah, untuk programmable controller ataupun PLC, itu nanti fungsinya adalah sebagai controller pembantu robot. Ya, sebagai controller pembantu robot dalam menggerakkan mekanik support agar dapat menyiapkan barang yang akan diambil oleh robot di tempat yang sudah ditentukan. Ya, di tempat yang sudah ditentukan. Jadi dia akan membantu robot untuk menggerakkan mekanik support untuk menempatkan barang yang akan diambil oleh robot di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, juga memberikan info kepada robot proses berikutnya. Ya, setelah diambil
oleh robot barang itu akan ada proses berikutnya. Nah, PLC akan memberikan info itu kepada robot. Proses apa ini untuk barang ini? Ya, nanti sedikit bocoran gitu ya. Akan ada 3 jenis barang, gitu toh? Ya, akan ada 3 jenis barang. Yang mana masing-masing nanti berbeda. Ya, proses berikutnya setelah diambil itu berbeda. Yang ketiga, memberikan sejumlah data ya kepada operator. Nah, operator itu dalam hal ini operator mesin ya tentunya. Itu melalui HMI. Ya, memberikan sejumlah data kepada operator melalui HMI. Itu modul PLC. Kemudian saya menginjak ke modul berikutnya, yaitu modul PLC yang sensor, ya, yang sensor dulu. Fungsinya ini akan untuk mendeteksi jenis barang yang akan diambil dan diproses oleh robot. Untuk mendeteksi jenis barang dan jenis barang yang akan diambil dan diproses oleh robot. Tolong diperhatikan bahwa komunikasi antara PLC dan robot adalah digital. Nah, ya ini satu lagi semacam apa nih ya? Bocoran tipis-tipis lah, bocoran tipis-tipis. Jadi tolong diperhatikan informasi programmable controller ke robot, ya, ataupun sebaliknya robot nanti ke PLC itu semuanya digital I/O, digital input output. Sebetulnya bisa serial, bisa, tetapi untuk mengawali lomba baru ini kita nggak memilih serial karena untuk mengurangi tingkat kesulitan lah gitu ya. Kita mau coba dulu nggak melalui serial komunikasi antara programmable controller PLC dengan robotnya, tetapi melalui digital I/O biasa dulu gitu. Nah, modul yang kedua, tadi yang modul pertama PLC dan sensor, modul kedua itu HMI ya. Fungsinya yang pertama untuk mengoperasikan keseluruhan sistem. Kalau keseluruhan sistem aplikasi, ya itu nanti berarti mungkin berisi push button, ini bocoran lagi, lamp indikator, gitu ya, display, display numeric string ataupun setting data. Kemudian juga setting jenis barang dan proses berikutnya setelah diambil robot. Ya, itu semua nanti inputannya melalui HMI. Kemudian yang ketiga, membagikan sejumlah data yang diperoleh dari PLC ke cloud yang dapat diakses melalui HP ataupun website. Nah, inilah yang nanti akan ada hubungannya dengan IoT, ya, industrial IoT itu di sini. Ya, jadi nanti mungkin saya ralat ya, lomba ini penekanannya tadi di robot, yang kedua ini poin nomor 3 di modul HM ini, yaitu membagikan sejumlah data yang diperoleh dari PLC ke cloud, di mana cloud itu nanti dapat diakses melalui HP ataupun website, begitu. Untuk modul berikutnya, modul ketiga, yaitu mechanical support dan sensor. Fungsinya apa? Mekanik pendukung robot dalam proses pengambilan barang, ya, dengan PLC sebagai controller, di mana PLC itu akan mendapatkan inputan dari sensor-sensor ataupun control box robot, dan kemudian menggerakkan output device yang terpasang di mechanic support. Ya. Output device itu nanti bisa motor, ya, bisa pneumatik, bisa solenoid valve. Jadi akan menggerakkan output device supaya tadi itu
menempatkan posisi barang di tempat yang sesuai untuk diambil oleh robot. Itu modul mekanik support dan sensor. Nah, ini sensor sama, fungsinya dengan yang tadi sama. Fungsinya dengan yang tadi sama, dengan modul PLC dan sensor. Kemudian ini, yang keempat, yaitu modul kolaboratif robot. Yaitu mengambil dan meletakkan barang, ya, dan kemudian memproses dengan proses berikutnya ya, yang kayak tadi saya jelaskan, dengan memperhatikan input komen dari PLC. Ya, dengan memperhatikan input komen dari PLC dan memberikan info status robot ke PLC, ya, berupa output digital. Output digital ini berarti dilihat dari sisi control box robotnya. Nanti saya akan masuk sedikit lebih detail di kolaboratif robot karena ini merupakan hal baru ya bagi Bapak Ibu maupun siswa. Ya, kalau PLC, HMI atau touchscreen, kemudian sensor, mekanik support seperti itu, mungkin sudah terbiasa lah, ya, sudah tidak terlalu asing. Nanti saya akan sedikit membahas kolaboratif robot ini lebih detail, ya. Jadi fungsinya akan mengambil dan meletakkan robot, kemudian memproses barang yang diambil itu untuk proses selanjutnya, ya. Dan dengan apa? Dengan memperhatikan input komen dari PLC. Ya. Saya ingatkan lagi, komunikasi antara PLC dan kolaboratif robot tadi adalah digital I/O. Dan robot pun akan memberikan info statusnya ke PLC ya, berupa output digital. Begitu. Oke. Saya akan mencoba lebih. Nah, ini dia. Kolaboratif robot. Kolaboratif robot ini nanti akan terbagi menjadi 4 item yang penting, yaitu teach pendant unit, ya, untuk programming robotnya. Kemudian control box, di mana itu adalah CPU yang untuk mengontrol robot, dan I/O digital. Sebetulnya nggak cuma I/O digital, ada serial juga, tapi kali ini kita nggak bahas itu. Artinya nggak jadi, kita nggak memakai itulah. Kemudian robot arm 6 aksis atau robot lengan 6 aksis, sebelah kanan sendiri. Kemudian yang paling akhir adalah end effector atau yang biasa disebut gripper. Nah, gripper ini nanti dipasang di bagian robot lengan itu yang saya lingkari merah, ya, itu akan dipasang di sana. Nah, kali ini, ya, karena masih baru di awal, pemilihan grippernya sebetulnya itu bisa jadi satu bidang lomba itu, tapi kita enggak. Jadi nanti grippernya kita sudah akan siapkan, gitu, grippernya untuk siap dipakai. Jadi untuk gripper enggak perlu lagi kita membutuhkan waktu ataupun pemikiran ataupun tenaga untuk menentukan gripper. Padahal seharusnya di aplikasi industri yang sesungguhnya penentuan end effector atau gripper ini menjadi kunci sukses tidaknya robot itu bekerja. Tapi kali ini end effector atau gripper itu kita skip dulu juga. Jadi kita sudah nanti siapkan grippernya itu ataupun end effectornya itu sudah kita siapkan. Nah, itu gambaran sekilas kolaboratif robot. Jadi membutuhkan keempat item ini supaya robot lengan 6 aksis itu bisa berfungsi untuk mengambil barang dan kemudian memproses barang tersebut ke proses yang lebih lanjut. Nah, nanti keempat modul di atas itu, ya, PLC dan sensor, kemudian mechanical support dan sensor, ya, keempat modul ini yang tadi akan ini keempat modul ini
programmable controller dan sensor, mechanical support dan sensor, kemudian HMI, plus cloud-nya, dan yang paling ujung adalah kolaboratif robot, semuanya itu akan diintegrasikan ya untuk melakukan satu jenis aplikasi di dunia industri yang sangat banyak menggunakan robot, yaitu handling material. Ya. Jadi nanti keempat modul itu akan diintegrasikan oleh siswa yang ikut lomba untuk melakukan satu jenis aplikasi di dunia industri yang sangat banyak menggunakan robot, yaitu handling material. Nah, berikut ini akan saya putarkan satu contoh video aplikasi, di mana nanti kalau kita perhatikan, ya, robot itu tetap membutuhkan mekanik support di luar robot, ya, supaya robot itu bisa berfungsi sesuai aplikasi di lapangan. Ya, demikian juga end effector atau grippernya. Nanti kita perhatikan di video akan tampak berbeda-beda. Yang satu modelnya begini, yang satu lagi modelnya lain. Ya, baiklah kita coba saksikan bersama-sama video aplikasi berikut ini. Electronics Indonesia is part of the JVC Kenwood Group, a global leader in electronic and entertainment products. Established in 1997, the Indonesian operation is responsible for manufacturing car audiovisual and navigation devices and distributing them across the globe. The company manufactures over 400,000 products each month. Faced with rising operational costs in Indonesia, the company wanted to improve its productivity and ensure consistent quality. The engineering team in Indonesia set its sights on automating its processes to achieve these objectives. However, the thought of robotic automation seemed an uphill task for a company heavily dependent on manual processes for over 20 years. Our challenge or problem in We our faced product. several challenges before implementing the UR3 collaborative robots, or cobots. We looked towards automating our processes to improve our production efficiency and performance quality. However, it was difficult to change the manual processes at our plant, which had been running for a long time. We also wanted to design and create an automated process that collaborates and complements our existing facility and infrastructure. The engineering team at PT JVC Electronics Indonesia found a solution in the form of Universal Robots UR3 cobots. The cobots, which are lightweight, compact, safe and flexible, offering operators ease of use, were an ideal fit for a series of repetitive tasks without making drastic changes to the existing production layout. The reason why we chose UR robots because technical support and the service center are readily available in Indonesia. They are competitively priced, easy to operate, and less maintenance is required in daily operations. The UR3 robots are programmed to undertake 3 tasks at the facility: screwing, soldering, and pick and place. At the first line, the cobot screws and solders the printed circuit board, or PCB, of a car stereo. Then, it screws the front panel of the car stereo and picks it up to be fitted with the glass display before passing it on to the operator. Lastly, the cobot lifts the PCB onto a cutting machine and separates the different pieces before the parts go on to the next process. It was very easy to implement the UR3 robots at our facility. The cobots have made automation, which we once thought impossible, a reality. The UR3 robot has a force control for adaptive safety. It senses external forces and stops immediately when a collision is detected. Our workers are able to work in close proximity with the cobots with no safety guarding. The robots have helped us maintain consistent output quality and ensure stable tech time.
Ya, saya sangat senang. I'm very happy bekerja working with the robots as they are very easy to program and safe to use. Training with the cobots only took 4 days. Within a month, we fully understood and were familiar with its operations even without any prior robotics experience. The cobots help reduce safety risks to our workers, especially in the soldering and board cutting processes. The UR3 robots have proven to be a game changer at PT JVC Electronics Indonesia. The cobots have improved productivity and quality consistency, as well as contributing towards significant cost savings. the benefit. Through UR, we are able to improve production efficiency and our output quality is now more stable. With the move towards automation, our manpower can be redeployed to other processes. We have been able to reduce operational costs by more than $80,000 yearly with UR3 robots. With the success of the UR3 cobots, the team is installing 2 more units at the facility. PT JVC Electronics Indonesia has become exemplary in revolutionizing its processes with the move towards automation. The global group has plans to introduce UR cobots to automate its operations in Japan, China, Malaysia, and Thailand. Dari SMK peserta lomba RMS yang memungkinkan untuk ikut, ya, yaitu ada 5: teknik otomasi industri, teknik instalasi tenaga listrik, teknik mekatronika, teknik mekanik industri, dan juga teknik elektronika industri. Demikian Bapak Ibu dan para siswa, pemaparan pagi hari ini, yaitu histori lomba baru RMS dan juga modul-modul lomba RMS. Demikian dari saya, terima kasih atas waktu dari Bapak Ibu dan para siswa untuk mengikuti acara webinar pagi hari ini. Saya serahkan kembali ke Pak Erwin. Baik, terima kasih Bapak Setiawan atas pemaparannya terkait histori dan penjelasan terkait modul bidang lomba baru RMS, Robotic Manufacturing System. Agenda berikutnya kita bisa boleh membuka terkait Q&A, tanya jawab. Bapak Ibu bisa raise hand atau bagi yang sudah menulis di kolom chat sebentar. Ya, Bapak Ibu, silakan raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan tampung terkait pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin di chat ini ada terkait pertanyaan dari Bapak Bayu Irawan. Dan dari SMKS Kristen, silakan Pak Setiawan mungkin bisa langsung menjawab. Yang ini Pak, SMKS Kristen sama yang Bapak Bayu Irawan. Jaringan komputer, apakah apakah teknik jaringan komputer memungkinkan untuk ikut lomba, begitu ya? Selama dia bisa menghandle, mungkin di HMI Cloud-nya ya, dia yang menghandle modul HMI Cloud, bisa saja Pak, nggak masalah. Kemudian jadi, Pak, tapi saya mau pastikan, ini pasti tentunya tim ya Pak, jadi tim jumlahnya mungkin di awal bisa saya sampaikan
Sementara ini Oke, untuk Pak, boleh mungkin saya tambahkan, Pak. 2 sampai Tanya, Pak. 3 siswa. Jumlah timnya itu 2 sampai 3 siswa. Gimana, Pak? Baik, Pak. Silakan, Pak. Oke, Pak, terima kasih sudah direspon. Jadi pertanyaan saya adalah, kami kan sekarang juga ada mengikuti LKS yang mobile robotik, Pak. Biasa kami juga tim, itu ada 2 orang, 1 tim ya. Nah, ini apakah kayaknya bidang lomba ini juga mirip ya, mirip-mirip dengan yang mobile robotik yang di LKS itu ya. Hanya dia beda sistemnya juga ya. Ini lebih ke manufacturing-nya. Nah, yang pertanyaan tadi saya adalah, apakah siswa kami yang misalnya dia sanggup untuk seperti yang Bapak jelaskan itu, pengelolaan ke cloud-nya ya, itunya apakah bisa dari jurusan TKJ-nya, dan nanti untuk robotnya itu juga nanti di harga yang berapa dan juga gimana Pak? Mungkin itu yang perlu kami tahu juga tentang robotnya juga. Oke aja, itu aja. Terima kasih Pak. Baik, Pak. Terima kasih dari SMKS Kristen Immanuel. Mungkin Pak Setiawan bisa menjawab dulu ya, Pak. Jadi untuk peserta yang tadi di tahun ini ikut mobile robot ya Pak ya, itu memungkinkan sekali untuk ikut di lomba baru ini, yaitu lomba robotik manufacturing system. Kalau full mereka dari teknik jaringan komputer semua misalkan, ya juga tidak masalah. Yang penting mereka bisa menyelesaikan ataupun mengerjakan setiap modulnya, kayak tadi keempat modul itu, tidak masalah sih Pak. Saya tahu sih pasti tentunya teknik jaringan komputer juga diberi pelajaran tentang PLC misalkan, ya. Kemudian juga robotik ya pasti juga dikasih. Ya, intinya selama siswa tersebut mampu menyelesaikan ataupun mampu mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba itu, tidak masalah Pak, tidak masalah. Mungkin yang untuk masalah yang robot tadi pertanyaannya Pak Peter. Oke, dari Pak Bayu Irawan Pak ya. Pak, itu harga robotnya berapa peserta? Berarti peserta harus punya. Untuk harga robot nanti bisa kontak langsung ke tempat kita Pak ya. Apakah peserta harus punya? Itu opsional Pak. Kalau Bapak punya, ya berarti mungkin lebih familiar. Tapi kalau enggak, bisa mengikuti training-training yang nanti akan kita sediakan Pak. Demikian Pak Bayu, sudah menjawab Pak ya. Baik, terima kasih Pak Peter. Pertanyaan selanjutnya kita sambung dulu yang terkait di resign ya, Pak Yudi. Silakan Bapak dari SMK 2. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Maaf, konfirmasi terlebih dahulu, apakah suara saya terdengar ya? Kurang jelas Pak Yudi, maaf. Oh, begini Pak, karena ada terkendala di jaringan juga. Gini Pak, terkait dengan lomba untuk robotik manufacturing system ini, itu perbedaan dengan mekatronika ataupun mobile robotik yang sudah ada itu seperti apa Pak? Lalu pertanyaan kedua, berarti ingin konfirmasi lagi, berarti untuk robotnya ini sudah build ya, sudah jadi ya Pak? Mengingat seperti lomba beberapa tahun sebelumnya ya Pak, di mobile robotik, itu kan untuk robotnya itu kan sudah jadi dari brand tertentu ya. Nah, dengan harga yang relatif mahal Pak. Dan nanti endingnya itu malah kemampuan finansial tiap sekolah yang bertanding gitu Pak, bukan kompetensi dari siswanya. Jadi yang mempunyai kemampuan finansial yang lebih malah yang mampu ya, yang mampu untuk mengikutinya.
lomba tersebut. Ingin konfirmasi lagi, berarti ini robotnya itu sudah build ya, sudah jadi ya, bukan seperti yang kontes robot Indonesia ya, yang KRI itu ya, yang di lomba mahasiswa, di mana untuk robotnya itu tiap sekolah atau tiap universitas itu kan build ya, jadi membuat robot sendiri dengan prosesor tertentu, seperti itu Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya, saya jawab untuk yang robotnya sudah jadian itu ya. Jadi gini, robot yang kita pakai itu memang robot yang sudah jadi. Artinya robot yang standar industri, Pak. Jadi kalau kita nanti kembali memberi kebebasan untuk membuat robot itu misalkan sesuai dengan desain masing-masing, itu nanti akan kembali lagi ke yang awal tadi saya bilang, bahwa siswa kita tidak punya sama sekali pengalaman benar-benar memegang atau mengetahui lebih detail tentang robot industri. Ya, jadi kita memang memakai robot yang sudah jadi, yang berarti artinya apa? Kita tinggal melakukan pemrograman dan kemudian melakukan wiring digital I/O yang diperlukan. Dan kemudian sebetulnya gripper itu bisa jadi PR tersendiri atau lomba tersendiri, tapi kali ini gripper itu sudah kita siapkan. Nah, mungkin next atau setahun atau 2 tahun kemudian gripper itu bisa jadi satu lomba atau tantangan tersendiri, siswa menyiapkan grippernya. Tapi kali ini tidak dulu, karena baru di awal. Dan kemudian pertanyaan kedua, perbedaannya dengan mekatronik yang seperti umumnya, sebetulnya mekatronik robot yang menggunakan pneumatik itu, yang kemudian bisa menggerakkan satu tugas juga, yang mungkin bisa juga untuk menggerakkan ataupun melakukan tugas aplikasi kita ini. Iya, bisa. Tetapi biasanya pertama akan membutuhkan space yang besar untuk melakukan tugas yang seperti handling material yang akan bakal kita lombakan. Kemudian space, tidak hanya space yang besar, tetapi juga tidak fleksibel. Dia kalau disuruh ganti produk lain, bongkar, mungkin bongkar mekaniknya itu kira-kira bisa 50% dibongkar, dimodifikasi. Sedangkan kalau pemakaian robot industri begini yang sejenis cobot, itu memang dia fleksibel untuk semua jenis aplikasi. Makanya kenapa sih kita mengajak BPTI untuk, dan kemudian disambut juga oleh BPTI ternyata karena memang inline dengan World Skill Competition gitu, bahwa sudah saatnya kita memberikan pengalaman atau memberikan materi pendidikan tentang robot, tapi benar-benar yang robot dipakai di industri. Nah, untuk masalah yang tadi, berarti ini bukan lomba skillnya siswa, tapi yang siapa yang punya duit. Sebetulnya itu bisa dikoordinasikan dengan dinas provinsi, Pak. Bisa dikoordinasikan dengan dinas provinsi bagaimana solusinya, mensiasatinya bagaimana. Demikian jawaban dari kami. Semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih informasinya Pak. Baik, Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya di kolom chat ada pertanyaan dari Bunia SMK Semen Gresik sepertinya. Oh sama sih. Jadi lombanya bukan membuat robot. Jadi lombanya ini menggunakan atau mengintegrasikan robot, ya, menggunakan robot industri dan mengintegrasikan robot ini dengan terutama HMI, HMI atau touchscreen yang ada cloud-nya. Yaitu itu arahnya ke industrial IoT. Jadi itu memang nggak membuat robot, robotnya sudah siap dipakai, termasuk grippernya yang tadi saya bilang. Sebetulnya gripper itu bisa jadi satu lomba juga, tapi kali ini enggak dulu. Begitu dunia. Baik, di kolom chat selanjutnya ada pertanyaan dari SMK Untung Suropati.
Izin bertanya Pak, terkait bagaimana cara melakukan perawatan dan perbaikan robotiknya. Ya, untuk pertanyaan ini, untuk robot pada dasarnya adalah robot yang memang didesain tidak perlu ada periodically maintenance seperti industrial robot yang besar-besar, di mana kalau industrial robot yang besar-besar ada periodically maintenance yang mungkin olinya perlu diganti, kemudian mekaniknya harus di-adjust dan segala macam. Tapi kalau robot tidak perlu. Jadi maintenance periodical tidak perlu, perawatan juga kita cuma ngelap-ngelap aja selama ini. Di customer juga pada dasarnya tidak pernah melakukan periodical maintenance, cuma ya sering dibersihkan saja. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya dari SMK 3 Kuningan. Terkait harga robot nanti bisa langsung kontak ya Bapak Ibu ke WA kita atau nomor hunting kita ya, sesuai tertera di layar. Di running text di layar itu bisa langsung ditanyakan via WA atau hunting nomor telepon kami. Kemudian silakan Bapak Ibu yang bertanya kembali bisa raise hand atau nulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom chatting di Zoom. Jadi sekedar informasi Bapak Ibu terkait bidang lomba baru RMS Robotic Manufacturing System ini nanti akan diagendakan pelaksananya di tahun depan Bapak Ibu, di tahun 2023. Dan nanti bidang lomba ini akan regulasinya akan kami berikan secara detail, mungkin nanti pada saat LKS nasional tahun 2022 ini terlaksana di bulan depan ya Bapak Ibu, di akhir bulan Oktober. Nanti detail regulasi pelaksanaan lombanya seperti apa nanti akan kami sampaikan di saat LKS berlangsung di tahun ini. Mungkin Bapak Ibu bisa raise hand atau tulis di kolom chat terkait pertanyaan. Baik, dari SMK 3 Kuningan ada pertanyaan untuk lombanya berarti hanya untuk pemrograman saja. Silakan Pak Setiawan atau Pak Peter bisa. Ya, jawabannya tidak. Jadi mungkin Pak Setiawan sudah jelaskan modul-modulnya, yang berarti bahwa ya salah satu yang memang diperlukan adalah kemampuan pemrograman. Tapi juga yang tadi sudah Pak Setiawan jelaskan, maka ada perlu juga kemampuan mekanikal. Makanya tadi kita sebutkan teknik mekatronika itu juga bisa masuk. Jadi pada dasarnya nanti pada saat lomba kita akan berikan berupa modul-modul yang belum jadi. Nanti para peserta harus mengintegrasikan hardware itu, kemudian memilih peralatan yang tepat, mengintegrasikan, memprogram, kemudian kalau misalnya ada masalah harus dilakukan troubleshooting, sampai kemudian seluruh sistem yang disyaratkan berjalan dengan baik. Jadi bukan hanya pemrograman saja. Demikian. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Weldan ini dari BOE Malang. Untuk pemrogramannya apakah berdasarkan learning position robot ataukah sudah dengan text programming? Silakan Pak Setiawan, Pak Peter bisa menjelaskan. Untuk pemrogramannya ya bisa kedua-duanya. Jadi learning position robot bisa ataupun dengan text programming bisa. Ya, cuman memang biasanya sih kita dari pengalaman itu menggabungkan keduanya. Akan lebih mudah karena untuk text programming itu kan dia harus tahu posisinya. Nah, posisi tepatnya bagaimana? Ya, itu akan sangat sulit kalau kita tidak melalui proses learning itu tadi. Itu dengan cara apa? Ya, robot itu nanti bisa kita pegang begitu, kita gerakkan ke titik tertentu. Nah, dia kemudian akan merekam itu. Titik tertentu itu nanti akan direkam. Nah, perkara nanti gerakannya itu apakah mengikuti waktu kita gerakan itu? Enggak. Nanti akan ada modenya. Mode bergeraknya itu seperti apa? Yang akan dibaca nanti cuma di titik
akhirnya itu. Gitu, Pak Wildan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wildan. Terkait pertanyaan di chat untuk dari Pak Yudik, baik Pak, nanti kita akan buatkan WA group untuk bidang lomba baru ini, persiapan untuk tahun depan ya Bapak. Terima kasih sarannya. Selanjutnya dari SMK Negeri 7, apakah para peserta harus membeli robotnya? Seperti yang tadi sudah disampaikan narasumber kita terkait pembelian robot, bisa koordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan di provinsi masing-masing Bapak Ibu. Jadi monggo dikonsolidasikan dengan Dinas Provinsi untuk penganggarannya seperti apa, karena Bapak Ibu tentunya mewakili di tiap provinsi terkait bidang lomba baru ini. Terima kasih. Saya bantu jawab untuk apakah peserta harus membeli robot. Pada dasarnya pada saat lomba LKS tahun 2023 tahun depan robot dan seluruh modul itu pihak sponsor yang akan menyediakan. Jadi pada saat lomba para peserta tidak perlu membawa atau membeli robot pada saat lomba. Jadi kolaboratif robot, PLC, HMI, sensor, seluruh mechanical akan disediakan oleh pihak sponsor. Dalam hal ini adalah PT Handal. Demikian. Cuman memang kalau misalnya contoh Bapak ingin belajar tentang kobot, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Demikian. Mungkin saya tambahin. Jadi nanti semua modul itu disediakan oleh sponsor dan peserta lomba itu berarti akan melakukan assembling begitu. Assembling dan wiring tentunya. Jadi nggak murni cuman kemudian pemrograman saja, entah itu di robotnya, di PLC-nya, tapi enggak, ada juga pekerjaan wiring dan kemudian pemasangan mekanik-mekanik itu tadi. Jadi assemblingnya juga ada. Hingga tadi kan Pak Peter bilang bahwa akan ada juga troubleshooting. Loh, kenapa? Loh, kalau kerjanya enggak sesuai yang diinginkan, berarti kan harus di troubleshooting. Ya, mungkin mekaniknya kurang pas pasangnya atau enggak cocok, kemudian juga sensornya. Begitu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Setiawan dan Pak Peter. Terkait pertanyaan berikutnya dari Pak Aldino, mohon izin bertanya Pak, terkait pemrogramannya menggunakan bahasa apa atau menggunakan seperti apa? Silakan Pak Peter. Ya, pada dasarnya kolaboratif robot yang kebetulan kita bawa adalah merek UR, dia mempunyai bahasa pemrograman tersendiri. Cuman memang bahasa pemrogramannya berbasis Linux, sehingga Cobot ini sungguh-sungguh open source, di mana kalau misalnya dari guru-guru atau siswa-siswa ingin melakukan eksplorasi lebih dalam, itu sangat amat terbuka. Dan untuk Cobot sendiri, cara pemrogramannya bisa menggunakan teach pendant yang ada di Cobotnya. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Peter. Sebentar untuk Pak Aldino mungkin, Pak Erwin. Jadi ya, Pak, silakan. Di samping itu di Cobot sendiri, ya Cobot itu nanti akan ada wizard-wizard Pak. Ya, wizard yang bisa kita gunakan untuk mempermudah di pemrogramannya. Ya, kemudian untuk PLC tentunya udah umum ya, tapi nanti biasanya PLC kita yang terbaru ini bisa ladder, bisa function block, dan bisa statement list. Jadi nanti siswa akan mempunyai nilai plus yang lebih kalau dia memprogramnya misalkan dengan function block atau STL, karena yang ladder itu boleh dibilang pemrograman PLC dengan ladder sudah sedikit ketinggalan zaman lah maksudnya. Jadi kalau nanti siswa ternyata bisa memprogram itu dengan menggunakan function block atau STL, statement list, itu akan menjadi poin plus di penilaian. Kalau untuk HMI, ya pemrograman HMI kan biasa ya Pak ya. Jadi dari software HMI-nya sendiri kita pakai itu untuk memprogram HMI-nya. Demikian Pak Aldino, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setiawan terkait tambahannya. Selanjutnya dari Pak Hendri, ada pertanyaan terkait untuk PLC-nya menggunakan merek apa ya Pak?
Oke, Pak Henry. Oke, jadi untuk VLC yang akan kita sediakan pada saat lomba itu dari sponsor akan menggunakan merek Panasonic. Demikian, Pak. Tapi kalau misalnya di sekolah mungkin belajarnya pakai merek lain, ya tidak masalah sih. Cuman pada saat hari lomba, VLC yang kita sediakan adalah mereknya Panasonic. Baik, terima kasih Pak Peter. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Simar Mata. Terkait pemrograman selain penggunaan PLC, HMI apakah juga menggunakan Arduino? Jawabannya tidak. Karena sekali lagi kita bicaranya adalah ke standar industri, Pak. Jadi PLC yang kita gunakan itu PLC yang standar industri, HMI yang kita gunakan juga HMI yang standar industri, robot yang kita gunakan juga robot yang standar industri. Jadi kalau Arduino tidak, Pak. Baik, terima kasih Pak Peter. Silakan Bapak Ibu Guru, masih ada waktu terkait pertanyaan, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan, silakan raise hand atau tulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Bapak Numan terkait software simulasi untuk belajar sebelum lomba, karena robotnya yang dipakai juga kita belum ada. Ya. Silakan Pak. Ya, jadi ya terpaksa saya sebutkan merek, Pak ya. Jadi dari kita itu adalah pada saat lomba kita akan menggunakan cobot mereknya UR, Universal Robot, di mana dia mempunyai software simulasi yang kalau misalnya Bapak tidak punya robotnya, Bapak bisa download, kemudian belajar dari software simulasi itu cara memprogram cobot, seakan-akan Bapak punya robotnya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Peter. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau ada hal yang perlu disampaikan kepada kami, bisa raise hand terlebih dahulu atau menuliskan di kolom chat di Zoom meeting. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin bagi yang berkenan masuk di grup bidang lomba baru ini bisa mengirim WA, nama, kemudian dari sekolah atau dari SMK mana, lalu provinsi mana, Bapak Ibu bisa mengirim ke WA yang sudah tertera di layar. Nanti akan dibantu tim administration kita untuk kita masukkan di grup WA grup bidang lomba baru RMS. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian menyampaikan atau melalui kolom chat bisa menuliskan terkait pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu, sekedar informasi untuk bidang lomba baru ini akan dilaksanakan
pada tahun depan, tahun 2023 di LKS nasional di tahun depan. Jadi masih ada waktu untuk Bapak Ibu bersiap terkait bidang lomba baru ini. Tentunya kita memang mengacu pada standarisasi sesuai yang ada di industri, Bapak Ibu, mulai dari peralatan, sistem, kemudian mekanik yang kita gunakan juga mengacu pada standar industri, Bapak Ibu, yang sesuai, yang real, yang digunakan di industri saat ini. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Untuk informasi Bapak Ibu, jika berkenan masuk dalam grup WA bidang lomba baru RMS ini, bisa segera mengirimkan nama, asal SMK, dan dari provinsi mana di nomor WA yang sudah tertera di layar Zoom. Nanti akan dibantu tim administrasi kita untuk masuk di WA grup bidang lomba baru ini. Terkait pertanyaan, diskusi lebih lanjut mungkin bisa dilanjutkan di WA grup tersebut, Bapak Ibu. Baik, jika tidak ada pertanyaan mungkin narasumber kita, Pak Peter atau Pak Setiawan, bisa closing statement. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu dan para siswa yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Kami dari Handal mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Kami berharap lomba baru RMS Robotic Manufacturing System ini bisa diikuti oleh SMK-SMK yang saat ini mengikuti webinar dari Bapak Ibu maupun siswa. Dan kami dari pihak dunia usaha cukup concern dengan kondisi bahwa banyak sekali SDM ataupun lulusan dari universitas ataupun SMK yang belum mengenal robot industri, benar-benar robot industri yang sering dipakai di dunia industri. Jadi kami berharap lomba RMS ini bisa menjembatani hal tersebut, sehingga bersama-sama baik dari dunia usaha, dari dunia pendidikan, dari dunia industri, kita berkolaborasi bersama-sama untuk bisa menyambut era robotik ini yang mungkin terkesan akan menghilangkan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Tapi jangan lupa juga menciptakan banyak pekerjaan melalui dunia robotik ini. Nah, demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatian dari Bapak Ibu dan para siswa. Sampai berjumpa di LKS 2022 di mana kami akan melakukan exhibition di gelombang kedua. Terima kasih, sampai ketemu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kami nyatakan